Pencari ilmu ada 3 jenis. Saya tidak tahu kita ada di mana. Kalau pengen aman, kamu tinggal bilang, oh, saya bukan pencari ilmu, Pak. Yang pertama, tapi saya bilang minggu lalu ya, tidak ada orang yang tidak pencari ilmu. Setiap orang hakikatnya guru sekaligus murid. 3 jenis pencari ilmu. Yang pertama, orang beruntung. Ini pasti. Jadi orang yang menuntut ilmu untuk akhirat, dunianya pasti kena. Hanya mengharap ridho Allah. Ini sip, orang ini nggak perlu dibahas. Orang soleh, orang baik, orang bersih. Ada orang jenis kedua. Sebenarnya dia ngerti menuntut ilmu itu harus mencari ridhonya Allah, tapi dia belum mampu ke sana. Pak, saya kuliah itu sebenarnya pingin sekali Pak, hanya ilmu saja. Tapi tidak mungkin Pak, sekarang saya butuh IP, butuh ijazah, butuh besok dan seterusnya. Atau untuk hal-hal keduniaan, saya itu sebenarnya cari ilmu pengen ikhlas Pak, tapi tidak bisa ya Pak. Kalau pas ada teman diajak debat itu ya pengennya gaya Pak, pengen. Nah, itu kan orang jenis kedua. Dia ngerti bahwa dia harus cari ridhonya Allah, tapi banyak hal yang bikin dia tidak bisa nyampe ke sana. Akhirnya cari ilmunya ya targetnya dunia, meskipun dia berusaha agar bisa ganti ke akhirat. Ini kalau bahasanya Ghazali, ini bahasa saya, orang nekat, orang beresiko kalau di kitabnya. Hati-hati. Karena kalau sampai besok-besok, apalagi sampai meninggal, tidak berubah kondisi mental pencarian ilmunya, ya dia bisa masuk ke golongan ketiga. Tapi kalau bisa berubah ke lebih baik, dia bisa naik kelas ke golongan pertama. Kita mungkin ada di sini, atau jangan-jangan ada di yang ketiga. Jadi ada di sini itu kita jadi yang ngerti nyari ilmu itu harus ikhlas, tapi tuntutan situasi bikin kita selalu kepepet, terdorong ke pinggir lagi. Jadi pinginnya nengah, pingin jadi orang beruntung, tapi yang ngerti harus ikhlas ridho lillahi ta'ala. Tapi banyak situasi yang bikin kita tidak bisa, dan kita sadar kita keliru. Pengen berubah kok ya berat. Itu jenis kedua. Tapi berusaha lah terus, karena nasibmu tergantung kesadaranmu pada akhirnya. Mumpung ada waktu, kan saya bilang tadi umur tidak ada yang tahu. Meskipun saya lebih tua mungkin di ruangan ini, kan tidak ada jaminan saya berangkat duluan. Oke, biasanya kan yang muda duluan, karena saya yang suka ngebut, yang muda. Yang suka ngepil aneh-aneh kayak di TV itu ya yang muda-muda. Dan tidak ada korbannya kakek-kakek, mesti yang muda-muda. Terus yang narkoba kebanyakan yang muda-muda. Jadi ya jalannya banyak yang muda sekarang. Sing tua-tua awet. Oke, itu orang jenis kedua, orang yang resiko. Kalau kalian merasa ada di yang dua, cepat-cepat berusaha sekeras mungkin untuk naik kelas. Dan hati-hati jangan sampai tergelincir ke level ketiga. Ke level ketiga itu akhirnya Allah, ya sudahlah, ya memang. Nah, targetnya terus dunia. Manusiawi toh Pak, kita nyari ilmu buat nyari kerja, buat nyari ijazah. Yo manusiawi lah Pak, kita merasa lebih tinggi dari yang lain. Manusia itu kan memang fitrahnya begitu. Sudah nyampe ketiga berarti itu. Nah, ya wajar lah Pak, biasa lah Pak, itu sampai level 3. Kita sering salah definisi tentang kata-kata manusiawi itu. Manusiawi itu bukan berarti yang jelek-jelek semua manusiawi. Yang baik-baik juga manusiawi kok. Kamu bilang, Pak, nikah itu manusiawi? Iya. Nggak nikah juga manusiawi. Karena oleh Allah manusia dikasih semua potensi yang mungkin. Buktinya ada orang nggak nikah juga bisa sampai meninggal. Gitu loh. Bisa. Kamu jadi orang baik bisa, jadi orang jelek juga bisa. Maka kebaikan juga manusiawi.
kejelekan juga manusiawi. Karena potensi itu ada dalam diri kita. Kita selama ini kan pakai alasan manusiawi untuk yang jelek-jelek. Gak manusiawi lah Pak, sekali-sekali lihat gambar-gambar kayak gitu. Itu kan kita anak muda Pak, itu manusia. Loh, anak muda juga bisa yang baik-baik. Nggak harus yang jelek-jelek. Kamu aja milih yang jelek, yang lain bisa buktinya milih yang baik-baik. Itu manusiawi. Jadi awas keliru mendefinisikan fitrah, kemanusiaan. Hari ini sering dipakai dalih untuk yang jelek-jelek. Kemanusiaan, manusiawi Pak. Anak muda lah Pak, kapan lagi kan seperti gitu. Oke, dua anak muda kayak kamu sudah banyak yang jagoan. Coba dicek Soekarno umur berapa sudah jagoan, Tan Malaka umur berapa sudah jagoan, Ali bin Abi Thalib umur berapa sudah jagoan, sudah soleh luar biasa. Nah, tinggal kamu sekarang umur berapa. Sekali-sekali kamu baca sejarah sambil dijejer sama dirimu sendiri. Kira-kira Soekarno itu seumuran kamu sudah ngapain. Kemudian sopo lah, Ghazali seumuran kamu sudah ngapain. Kemudian coba segitu, kira-kira nyampe enggak kira-kira kamu ke sana. Oke, jadi pencari ilmu ada 3 model. Orang yang beruntung, orang yang beresiko. Di situ saya ganti pakai orang yang nekat dan orang yang celaka.